otomatis sifat pembawaan kita juga semakin artinya memancarkan kasih ya. Jadi berarti kalau istilahnya orang mengklaim dirinya spiritual tapi justru ngamukan, justru jadi dia lebih gampang terpancing. Berarti kita mesti merefleksi lagi ya. Sekian dan terima kasih. Iya dong. Kan kemurnian jiwa itu pasti terrefleksikan di dalam cara kita berpikir, cara kita berkata, cara kita bertindak. Ya. Semakin kita dimurnikan, semakin kemudian terhubung dengan diri sejati, tumbuh yang namanya kasih murni yang paripurna di dalam diri, otomatis itu akan menyirnakan segala hal yang itu dalam bahasa kita adalah laku, langkah, tindakan yang destruktif, ya. Kemerungsung, ya. Marah-marah gak jelas, sakit hatian, iri dengkian, cemburuan, segala macam gitu ya, yang itu menjadi akar duka ya pasti akan terlampaui. Kalau Anda baca spiritual yang gitu-gitunya nggak berubah ya, mendingan Anda belajar masak. Wah ya percuma kalau begitu, baca spiritual tapi itunya tetap, yang mending belajar masak, bisa masak jelas bikin orang seneng. Ya kan? Jadi apa-apa itu harus logis gitu loh. Nah jadi cara mengukur atau melihat orang sudah bertumbuh di dasar spiritual yang paling gampang dari situ. Pancaran vibrasinya bagaimana? Bukan berarti tidak pernah marah. Beda. Tukang marah-marah sama tidak pernah marah kan beda. Gini loh. Kalau kita egoistik, ya, karena kita belum jernih, karena kita masih hidup di dalam kesadaran ragawi kita, dikit-dikit marah, ya. Tersinggung dikit marah, itu yang kita lampaui. Tetapi di dalam kesadaran murni kita bisa marah ketika marah itu dibutuhkan. Marah yang terbimbing oleh diri sejati itu ada. Saya bisa marah, pada waktunya marah saya marah. Tapi itu tidak marah yang destruktif, itu marah yang konstruktif. Bedanya apa? Ya. Secara faktual, kalau kita marahnya itu karena memang ego, itu langsung ya. Ini loh, jadi kita ini kan ini, kita kayak punya tubuh halus ya. Kalau kita marahnya itu destruktif, marahnya karena ego, ini langsung ada noda. Makanya orang yang marah-marah gak jelas, kemerungsung gak jelas, itu pasti auranya jelek. Kenapa ya? Karena ketutup oleh noda-nodanya sendiri. Tapi kalau yang marahnya itu karena kesadaran murni, dia marah karena harus marah untuk menata sesuatu, yang gak ada yang bermasalah, dia nggak kena dosa. Bisa dimengerti ya? Jadi jangan bayangkan kalau orang sudah tercerahkan itu selalu ngomongnya lembut, ya kagak juga lah. Ya bukan dunianya kalau hanya ada yang tidak ada yang. Ya, jadi kita harus tahu kapan kita tegas, kapan kita lembut, kapan kita betul-betul mengatakan sesuatu dengan cara yang halus, kapan harus tegas. Itu kesetimbangan. Gini, kayak saya, kalau saya memanggil komunitas ini hanya dengan sifat lembut, bubar sudah. Kenapa? Karena ada kes-kes tertentu itu harus dihadapi dengan ketegasan. Ya. Kalau saya tidak marah pada satu momen yang harus saya marah, bubar semua nanti. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi saya masih suka marah, tapi marah yang bukan ego, ya, gitu. Oke, silakan.